Cek suara, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat, marilah kita mulai perkuliahan pada pagi siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa cukup? Baik, tadi kami tunggu-tunggu, sudah lebih dari 10 menit, meskipun masih ada 6 teman kita yang belum bergabung, namun karena sudah melebihi 10 menit, kami tetap mulai saja. Ini kita ada pengantin baru ya, pengantin barunya alhamdulillah masih bisa gabung. Tadi suaranya sepertinya bersemangat gitu. Yang pertama kami ucapkan menempuh hidup baru, Mbak Endang. Yang satunya tadi izin gitu. Ternyata kelas ini banyak pengantin baru ya. Semoga semangat pengantin barunya juga nular ke semuanya. Jadi berasa ikut baru gitu. Baik. Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah seminar proposal. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa agenda kita hari ini adalah fiksasi judul yang prosesnya sudah di-ACC oleh pembimbing gitu ya. Namun karena kemarin beberapa banyak yang berhalangan hadir dan yang hadir juga banyak yang konfirmasi, ternyata beberapa hal belum bisa diterima dengan baik, maka hari ini kita coba ulang kembali apa yang harus kita beresi di mata kuliah seminar proposal ini dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan terkait dengan persiapan seminar proposal atau khususnya lebih tepatnya untuk mempersiapkan tesis. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin menyampaikan ulang apa yang sudah kami sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Agak kami percepat mungkin karena kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama yaitu apa sih hakikatnya mata kuliah seminar proposal ini. Seperti yang telah kami sampaikan kemarin bahwa mata kuliah ini, seminar proposal tesis, seperti namanya, yaitu menyeminarkan proposal tesis dalam rangka mendukung kegiatan tesis itu agar berjalan dengan baik. Atau secara garis besar, mata kuliah ini memastikan bahwa Bapak Ibu sudah di semester 3 ini sudah siap akan mengambil data khususnya terkait dengan tesis yang akan kami bantu proposalnya. Sehingga yang akan kita bahas pada mata kuliah ini yaitu yang berhubungan dengan tesis, yaitu memastikan apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan di mata kuliah metodologi penelitian kemarin, harapannya proposalnya sudah fix gitu ya di mata kuliah kemarin, dan memastikan kira-kira bab satunya sudah siap atau belum, sampai bab 3, kemudian mempresentasikan apa yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu terkait proposalnya. Meskipun mungkin tidak semua tugas yang di metodologi itu akan dilanjutkan ke tesis itu sendiri. Kemudian meskipun namanya seminar proposal tesis, namun pada mata kuliah ini tetap akan diberikan proses penilaian sesuai dengan seperti mata kuliah lain. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah sebentar, ternyata baterainya habis. Kita nyalakan listriknya dulu sebentar. Oke, baik, kami lanjutkan. Mata kuliah ini akan tetap memperoleh nilai dengan nantinya nilai yang akan kami olah yaitu paling besar di tugasnya, yaitu tugas dalam membuat proposal dan mengumpulkan proposal itu sendiri dan mempresentasikannya.
Seperti mata kuliah lain juga, kami tetap berharap di mata kuliah ini nanti ada luaran berupa artikel. Artikelnya apa? Karena kita belum melakukan penelitian, maka artikelnya adalah studi pendahuluan dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, seperti apa tadi beberapa juga sudah ada yang menanyakan, seperti apa artikel studi pendahuluan di Sipedar telah kami berikan beberapa contoh studi pendahuluan terkait dengan artikel yang dihasilkan melalui studi pendahuluan, mungkin nanti akan kita bahas di akhir. Sebetulnya dari 100% ini cakupannya sama, UTS juga yang dikumpulkan proposal, UAS juga yang dikumpulkan ke proposal, tetapi nanti porsinya tetap kita beri persentase dilihat dari kesiapannya proposal tersebut saat dikumpulkan di UTS maupun di UAS. Oke, kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, sebetulnya mata kuliah ini lebih pada memastikan proposalnya dan mempresentasikan, bukan membuat proposal gitu ya. Karena membuat proposalnya harapannya kemarin sudah dilakukan di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada pertemuan ini tujuan kalau sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan, yaitu kita akan memastikan judul yang diambil, pastikan sudah dikonsultasikan dengan pembimbing, seperti yang kemarin sudah kami sampaikan. Nanti kita coba sharingkan lagi untuk teman-teman yang kemarin belum masuk. Dan sebetulnya mulai hari ini harapannya kalau nanti waktunya masih, kita akan presentasi proposal dan persiapan artikel dari Bu Nurul. Kemudian di pertemuan ketiga besok akan memastikan bab satunya dari semuanya, apa yang harus ada di bab satu, pastikan itu semua sudah ada. Kemudian dilanjutkan presentasi proposal busum, dan di pertemuan keempat kita akan membahas bab 2-nya, apakah kajian-kajian yang relevan, kemudian teori-teori yang digunakan itu sudah relevan dengan judulnya, sekaligus akan mendengarkan presentasi dari Bu Ani. Dilanjutkan pertemuan kelima yaitu bab 3, sekaligus mendengarkan presentasi dari Bu Mariana, dan dilanjutkan masing-masing presentasi proposalnya di pertemuan ke-6 dan ke-7, dilanjutkan setelah UTS, sampai ke harapannya sampai pertemuan ke-12, pertemuan 13, 14, 15 lebih kepada kediskusi dan refleksi dari tindak lanjut apa yang telah dipresentasikan dan kami beri masukan. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu. Kami persilahkan. Oke, jika belum, mungkin karena kemarin ada yang masih belum hadir, maka kami sampaikan ulang rekap pembagian. Ya, ada Bu Fajar, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, belum ya? Oke, ya. Selanjutnya kami sampaikan pembagian dosen pembimbing, mungkin bagi yang kemarin belum bisa masuk, ini sudah kami upload di Sipedar juga, mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Nanti ada yang menanyakan warnanya hijau gitu ya. Saya tidak menggunakan warna hijau gitu ya. Ini nanti hijaunya berbeda mungkin dari maksud apa yang dipakai kelas B2 mungkin ya. Nah, saya sampaikan dulu ini warna-warnanya artinya apa. Warna kuning ini artinya adalah yang mengikuti hibah tesis dikti. Warna biru itu artinya kelas kita 3B1. Kemudian warna hijau di sini itu artinya mahasiswa yang telah menyelesaikan pengajuan TA pada sistem atau disita gitu ya. Nah, maka mungkin kita sampaikan yang biru-biru saja karena yang biru adalah kelas kita. Kemarin mungkin ini ya, Pak Budi sudah, Bu Nurul sudah, yang belum tadi Bu Deka ya. Bu Deka. Nah, ini sambil saya sampaikan ya, nanti mungkin sambil evaluasi, dan jadi dari kelas 3B
dari 31 mahasiswa itu baru 4 yang telah menyelesaikan kegiatan di sistem SITA, pengajuan TA. Nanti mungkin akan kami konfirmasi kembali yang belum kendalanya apa dan lain sebagainya. Nah, file ini sudah bisa dilihat Bapak Ibu di Sipedar. Saya sampaikan kembali, yang warna biru adalah kelas 3B1, mungkin tadi yang diterima file warna hijau mungkin pembagian khusus 3B2 gitu ya. Kemudian yang kuning tadi adalah yang mengikuti hibah, yang warna biru kelas ini, dan warna hijau ini yang telah menyelesaikan sistem MPTA di Sipedar, maaf, di SITA, sistem tugas akhir. Oke, sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin alangkah lebih baik disampaikan di forum ini. Khawatirnya kalau tidak di forum ini, mungkin Bu Ana lagi ngurusi Brambang, ngurusi anak nangis, ditanya bingung iki karepe yang mana gitu. Jadi mungkin kalau sekarang fokusnya ke sini mungkin bisa memberikan respon lebih tepat gitu. Ya, silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita lanjut. Belum juga. Oke, kalau belum kita lanjutkan lagi. Terus bagaimana prosedurnya? Mungkin kemarin juga belum diterima dengan baik penjelasannya. Setelah mengetahui tadi pembagiannya, pembimbingku siapa, maka langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa pembimbing tersebut, pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu sanggup menjadi pembimbing Bapak Ibu semua dan menyetujui judul yang Bapak Ibu ajukan. Nah, caranya yang pertama pastikan judul yang sudah di-ACC oleh pembimbing itu dengan mengirimkan mungkin bukti persetujuan screenshot kalau memang yang bersangkutan tidak nggak kerso untuk memberikan tanda tangan di file pengajuan. Nah, surat pengajuan ini, surat persetujuan dari pembimbing itu juga yang kosong sudah kami upload di Sipedar, nanti bisa Bapak Ibu download. Kami perkenankan Bapak Ibu untuk berkonsultasi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan bahwa Bapak Ibu adalah pembimbing tesis dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya nanti disampaikan judul yang ingin diusulkan itu yang seperti apa, nanti kita menunggu respon dari pembimbingnya. Nah, jika pembimbing sudah ACC dan pembimbing berkenan membubuhi lembar persetujuan ini, maka dilengkapi dulu data Bapak Ibu semua, dilengkapi judulnya. Nanti jika beliau-beliau berkenan, ini contoh Prof. Tris dan kami akan memberikan tanda tangan pada file yang Bapak Ibu kirim. Nah, jika tidak berkenan, mungkin karena tidak semua dosen itu familiar dengan mungkin teknologi dan lain sebagainya, kesulitan dan lain sebagainya, maka ini tetap Bapak Ibu isi data Bapak Ibu, judul yang disetujui, ini boleh kosong, tetapi di lembar bawahnya, di halaman berikutnya dikasih screenshot yang membuktikan bahwa pembimbing tersebut berkenan menjadi pembimbing dan meng-ACC judulnya. Misalkan, oke Mbak, saya ACC judulnya. Nah, itu yang di-screenshot, kemudian ditaruh di lembar berikutnya. Sebagai bukti otentik yang bersangkutan setuju dan berkenan dengan judul yang diusulkan oleh Bapak Ibu semua. Setelah file ini beres, sudah diisi, kemudian lengkap dengan judul dan data Bapak Ibu semua, kemudian lembar tersebut mohon kirim ke email Dikdas, dikdas@ustjogja.ac.id. Setelah dikirim email, Bapak Ibu terus mengisi SITA di menu daftar.ustjogja.ac.id, kemudian pilih menu pengajuan TA. Di sana pastikan data yang dikumpulkan, data yang di-submit itu tepat dengan apa yang disetujui oleh pembimbing tadi, masuk judulnya. Misalkan kemarin ada juga yang sudah mengumpulkan itu nggak sinkron.
Misalkan kemarin itu harusnya dijudul di lingkungan keluarga, tetapi ditulisnya di lingkungan belajar. Karena tidak sesuai dengan apa yang disetujui oleh pembimbing, maka kita tolak. Harus mengajukan ulang yang benar-benar sesuai dengan yang disetujui oleh pembimbing tadi. Maka pastikan saat mengisi di SITA, sistem tugas akhir ini judulnya sudah tepat gitu. Nanti kalau ditanya bidang apa, disesuaikan dengan judul Bapak Ibu, apakah bidang pendidikan karakter atau pembelajaran tematik bermuatan IPA, IPS, PKN, atau terkait dengan pengembangan media di sekolah dasar dan lain sebagainya. Setelah diisi semua, topiknya apa, judulnya apa, pembimbing 1 siapa, pembimbing 2 siapa, kemudian diklik simpan, dan setelah simpan nanti data Bapak Ibu akan masuk ke data kami, dan akan kita proseskan di Prodi. Setelah di Prodi nanti akan diproseskan ke direktorat untuk dimintakan proses SK pembimbingan. Nah, kalau tidak diisi, maka proses pembimbingan SK itu juga tidak akan dilakukan karena sistem belum membaca, ya, sistem belum membaca data yang diajukan oleh Bapak Ibu semua. Seperti yang kemarin sudah kami sampaikan, di masa pandemi ini, sejauh ini khususnya di S1, karena di S2 kami belum bimbing, di S1 semua kegiatan pembimbingan, khususnya tugas akhir, itu dilakukan di SITA. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengisi, maka SITA tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan pembimbingan. Ini misalkan seperti yang kemarin saya perlihatkan, ini adalah menu SITA. Nanti di sana kan tadi ada pengajuan, ada pembimbingan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembimbingan melalui SITA ini. Nanti di sana akan terlihat semua aktivitas pembimbingannya. Ini contoh yang tadi baru saja saya lakukan pembimbingan dengan S1, itu semua aktivitasnya terekam di SITA ini. Oke, di file ini, di SITA ini juga Bapak Ibu bisa membubuhi file. Jadi tidak perlu dikirim ke WA, tidak perlu dikirim ke email, tetapi melalui SITA ini juga filenya bisa di-upload-kan, misalkan seperti ini. Ini misalkan saat mengirim yang bersangkutan mengupload file, misal kita bisa download file, kemudian saat kita respon, kita juga langsung memberikan feedback di file tersebut. Nanti file yang sudah kami beri masukan, itu bisa juga diberikan oleh mahasiswa ke mahasiswa melalui SITA ini. Dan kita sebagai pembimbing juga bisa membaca masukan dari pembimbing 2 seperti apa. Ini misal tadi dari saya, di pembimbing lain, ini kan daftar bimbingan dosen lain, saya juga bisa mengetahui. Misalkan saya menjadi pembimbing dengan Prof. Tris, saya tahu masukan Prof. Tris itu apa. Itu semua sudah dibaca, bisa dibaca di sini. Ini berarti dari pembimbing 2-nya. Yang dari saya, dan di atasnya. Nah, semua bisa kita rekam dengan baik melalui kegiatan aplikasi SITA ini, sehingga mohon untuk juga menyelesaikan prosedurnya melalui SITA. Nah, sejauh ini dari kelas B semua yang baru menyelesaikan di SITA atau mengajukan di SITA itu ada 4, di kelas B1 ini baru 2, artinya di kelas B1 ini masih ada 14, di kelas lainnya juga masih ada 13 mahasiswa yang belum menyelesaikan. Nah, mungkin di pertemuan kedua ini, jika ada kendala apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu, silahkan disampaikan. Jika kami bisa membantu, maka kami akan membantu semaksimal mungkin demi kelancaran tesis Bapak Ibu semua. Baik, mungkin dari aktivitas SITA ada yang ingin disampaikan, kendalanya, kami persilahkan.
Ya, silakan Bu Sum. Saya mau tanya Bu, saya kan password sepedanya hilang, terus ini baru ketemu, jadi baru buka lagi. Kalau ternyata Bu Ana di sana sudah upload surat persetujuan pembimbingan, itu juga baru tahu ini tadi. Mau tanya, misalnya, aduh, maaf ya Bu, misalnya ini sudah saya isi, kemudian file yang sudah diisi itu cukup dikirimkan ke pembimbing 2 saja atau dikirim ke pembimbing 2 dan juga pembimbing 1. Karena saya pembimbing satunya itu Pak Rektor, jadi dikirim ke Bu Ana saja atau Bu Ana dan Pak Rektor begitu. Oke, Bu Sum, terima kasih. Sebelumnya, sudahkah Bu Sum berkomunikasi dengan Pak Rektor terkait judul? Belum. Nah, karena nanti semua prosesnya sebetulnya ya, sebetulnya yang bertanggung jawab di sana adalah Pak Rektor. Tetapi yang sudah mencoba berkomunikasi dengan Pak Rektor itu kelas A. Pak Rektor sudah dari awal gitu saat kita membagi siapa-siapa pembimbingnya itu saya sudah coba komunikasikan, Pak Kerso mboten bimbing mahasiswa Dikdas, itu sudah dipesankan khusus Pak Rektor ini ya. Itu karena kesibukannya beliau akan memasrahkan semua ke pembimbing 2 gitu ya. Tapi semua itu kan secara administratif itu harus terekam dengan baik sehingga meskipun dipasrahkan ya kudu kenal gitu kan ya Bu ya. Sehingga mungkin nanti yang pembimbingnya Pak Rektor meskipun judulnya sudah harapan saya itu yang disampaikan judulnya sudah mantap. Biar Pak Rektor nggak tambah pusing gigi aku kon ngopo dan lain sebagainya. Jadi nanti Bu Sum, Bu Nurul dan teman-teman lain yang pembimbingnya Pak Rektor disampaikan, perkenalkan saya dari Dikdas. Kebetulan pembimbingnya adalah Pak Rektor, kemudian pembimbing 2-nya Bu Ana, judul ini, judul proposal kami kebetulan sudah diajukan ke hibah, disampaikan saja biar nggak ada otak-atik judul gitu ya. Kebetulan sudah diajukan hibah, intinya apakah Pak Rektor bersedia dan setuju dengan judul itu gitu. Jadi hanya memastikan secara otentik bahwa beliau itu oke gitu. Meskipun nanti seperti Mbak Elsie jawabannya ya silahkan ke Mbak Ana dulu, nanti Mbak Ana pasti akan menyampaikan ke saya gitu. Tetapi ada tahu gitu, tahu oh aku bimbing gitu. Jadi tetap kenalan, menyampaikan gitu. Nah, kalau Pak Rektor karena Pak Rektor mungkin bahaya ya, apa ya, tanda tangannya bisa tersebar gitu. Kalau tidak berkenan untuk membubuhi di file itu, ya itu tadi screenshot-nya Pak Rektor oke, atau screenshot-nya jempol, biasanya hanya di jempol gitu ya, nek rayo oke gitu, itu di screenshot terus ditaruh di file bawahnya tadi, file tadi. Kalau saya, nanti bisa saya bubuhi tanda tangan saya, gitu ya, Bu Sum ya. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah ya tadi ya bagi Bu Sum yang dan teman-teman lain yang sudah jelas speak judulnya, langkah selanjutnya jika belum menghubungi pembimbing 1, maka menghubungi, sampaikan maksud dan tujuan, dan pastikan beliau menyetujui judul dan bersedia menjadi pembimbing. Nah, bagi yang belum yakin judulnya, saran kami yakinkan judul-judulnya, mantapkan judul-judulnya. Jadi meskipun kalau sesuai dengan peraturan pedoman penulisan tesis itu disampaikan minimal 2 menyampaikan judul, tapi biar nanti diskusinya lebih apa ya, lebih mengerucut gitu, sampaikan 1 judul aja yang sekiranya Bapak Ibu itu mantep gitu. Kalau dikasih 3 judul, ternyata yang judul ketiga itu nggak mantap, cuma buat pelengkap, itu yang di ACC tambah bingung. Maka sampaikan judul 1 dulu yang dianggap mantap oleh Bapak Ibu semua, nanti dilihat masukannya seperti apa. Contohnya saja tadi yang kelas A itu ke Prof Pri gitu ya, sudah 4 kali mengajukan judul ditolak, terus judek makanya WA gitu, "Iki piye Bu, kok ditolak terus?" gitu. Nah, ya itu tapi prosesnya melalui 1. Kalau 1 ditolak, kita cari alternatif lain dan lain sebagainya itu berproses. Maka saran saya 1 yang paling aku siap nih melakukan penelitian ini, itu dulu. Kita lihat nanti perkembangannya, dan sama juga
Jika nanti dalam proses diskusi dengan pembimbing itu ruwet, nanti akan kami bantu ya. Termasuk kalau di kelas A itu termasuk narasi mau WA aja harus dibaca Bu Ana dulu. Nah, itu boleh gitu ya daripada nanti terkendala komunikasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang lain silahkan. Iya, izin bertanya Bu Ana. Ya, silakan Bu Deka. Kalau seperti saya kan kemarin baru lewat email, itu berarti memang semua mahasiswa itu wajib ngisi yang ini ya Bu Ana, Sita ya, yang lewat aplikasi itu. Betul, Bu Deka. Jadi bedanya sama dulu yang disuruh ngirim 3 itu apa? Dulu yang disuruh ngirim 3 judul dan usulan pembimbing itu dalam rangka buat kita nganalisis ini kira-kira yang bersangkutan lebih minat condong kemana, kemudian kalau condong itu kira-kira pembimbingnya siapa lah ya. Nah, itu sudah selesai tahapannya, kemudian sudah kita bagi pembimbingnya. Nah, sekarang karena sudah disetujui pembimbing, judul yang mana, tetap harus mengumpulkan lagi ke email dan Sita. Semua harus ngisi Bu Deka. Nanti kalau tidak terekam oleh sistem. Dan kalau di S1 itu nggak boleh melakukan ujian kalau disitanya belum terekam 12 kali bimbingan gitu. Jadi kalau sesuai dengan mutu standarnya bisa bimbingan itu minimal 12 kali dan dilihat di Sita itu. Meskipun S2 belum, tetapi alangkah lebih baik kita juga mengindahkan itu agar semua kegiatan kita juga terekam. Kalau di WA HP-nya rusak, hilang semua. Tapi kalau di sistem itu mau sampai kapanpun di sana rekam jejaknya terekam dengan baik. Gitu ya Bu Deka, jadi wajib ya. Iya, baik Bu, makasih. Oke, terus kemarin pas Bu Deka mungkin tidak masuk, disampaikan juga kenapa kok Bu Ana, teman-teman yang lain, pembimbingnya profesor-profesor gitu ya. Karena kemarin itu kan AR yang mau dikembangkan ya, augmented reality, kemudian saya pribadi belum banyak berkecimpung di AR, yang banyak biasanya IT-nya itu Pak Irfan, maka kami bantu Pak Irfan. Nah, kalau Pak Irfan yang jadi pembimbing 1, nantinya itu harus jadi kalau jabatan fungsionalnya lebih tinggi itu nggak boleh jadi pembimbing 2 gitulah intinya. Jadi kita pasang dengan saya dan Pak Irfan gitu. Itu ya Bu Deka ya. Iya Bu, makasih. Oke, yang lainnya silahkan. Adakah kendala atau hal lain yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut? Oh iya Bu, itu yang di sistem itu kan ada topik sama judul. Nah, itu yang topik itu isinya juga sama dengan judulnya atau bagaimana? Jadi kayak topik itu kayak bidang besarnya itu dalam lingkup apa. Kalau bingung memasukkan misal kalau di S1 itu bidang minatnya topiknya masuk kemuatan IPA, IPS gitu. Atau kalau Bu Deka berarti media pembelajaran kan ya yang akan lebih dikembangkan. Disampaikan saja bidangnya media pembelajaran di sekolah dasar gitu. Oh, nggih. Terus misalkan Bu Maria kemarin boleh kepemimpinan di sekolah dasar gitu. Kemudian misal teman lain ada pengembangan perangkat apa gitu, berarti lebih kepada perangkat pembelajaran di sekolah dasar gitu. Jadi topik besar payungnya judul yang akan diambil gitu Bu Deka. Iya Bu. Oke, adakah hal lain? Jika belum, mungkin akan saya konfirmasi untuk memastikan kendala satu dengan yang lainnya pasti berbeda gitu ya. Yang pertama Bu Ani ini kan dari payung, kendalanya apa Bu? Kok belum memproses? Sebenarnya tidak ada kendala Bu, cuman kemarin kan ragu-ragu dikabari Mbak Maria itu kan tentang itu. Tapi kemarin kok kayak kemarin itu kan kuliahnya Bu Ana sambil piknik jadi kurang ngeh gitu loh Bu. Oke ya, setelah ini ya Bu Anik mungkin kalau Bu Atik berkenan untuk membubuhi nanti coba disampaikan dulu ya. Jadi Bu siap menghubungi Bu Ati hari ini.
Oke, kemudian Bu Deka mungkin karena kemarin belum berangkat, tadi sudah konfirmasi, mungkin nanti segera ditindaklanjuti. Kemudian Bu Dwi Astuti. Iya, Bu. Ada kendala atau enggak Bu Dwi? Gini, Bu, untuk yang saya sudah berusaha untuk konfirmasi ke Prof. Pri sebagai pembimbing 1, akan tetapi sampai hari ini belum ada respon. Dan untuk pembimbing 2 malah sudah direspon, oke siap begitu Bu. Tapi saya belum mengirimkan yang perlu dibubuhkan tanda tangan itu belum, karena saya masih menunggu respon untuk dari Prof. Pri terlebih dahulu. Itu Bu, mungkin kendalanya sampai hampir 1 minggu ini belum direspon sama Prof. Pri untuk judul yang saya ajukan. Oke, baik. Mungkin kendalanya dengan Prof. Pri sama dengan yang disampaikan di kelas sebelumnya, itu slow respon. Nah, tadi pagi itu ada juga yang menyampaikan, Bu, ini slow respon, gimana ya, gitu ya. Tadi pagi saya coba diajukan di WA lagi, diingatkan, siapa tahu khawatir ketumpuk gitu ya. Nah, tadi beliau sudah menjawab miliknya yang teman kelompok kelas A itu sekitar jam, coba ya. Sebentar. Sekitar jam 9 tadi. Jadi mungkin saran saya, Bu Dwi, nanti diingatkan kembali terkait dengan apakah setuju atau tidak dengan judul tersebut. WA-nya tadi yang teman yang tadinya tak kirim ya ke Bu Dwi ya. Iya, Bu. Ini yang tadi saya cerita itu kalau mau WA harus dibaca saya dulu, terus akhirnya kita coba narasikan. Sebentar, biar nggak lupa. Sebentar. Ya, sambil saya mengirim pesannya ke Bu Dwi, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Berarti namanya itu Dr. Muhammad Irfan ya, Bu? Iya, Dr. Muhammad Irfan. MPD, yang fakultasnya keguruan dan ilmu pendidikan, Ya, betul. pendidikan matematika. Betul, belum dipindah. Saya pun masih PGSD kalau nggak salah ya di sana. Berarti Oke. ini yang pembimbing 1, saya tetap yang ini Pak Irfan ya, Bu ya? Pembimbing 1-nya saya, pembimbing 2-nya Pak Irfan. Pembimbing. Oh iya. Oke, sudah ya Bu Dwi, nanti dicoba diingatkan kembali progresnya seperti apa. Jika ada kendala nanti bisa disampaikan ke saya ya Bu Dwi ya. Ya Bu, siap. Nanti akan saya tindak lanjuti. Terima kasih Bu. Oke, kemudian manten nanyar ini. Kendalanya lain ini nanti. Silakan Bu Endang, ada kendala kah? Kendalanya masih seputar judul Bu, dan belum berani WA ke penguji 1, penguji 2, soalnya judulnya itu masih belum mantep gitu loh Bu. Apalagi seminggu ini belum bisa berpikir dulu. Pikirannya beda ini. Cabang-cabang Bu. Ada terlambatnya enggak tuh Bu itu Bu? Misalnya minggu depan. Enggak ada keterlambatan, tetapi lebih cepat lebih baik agar pembimbing juga tahu gitu ya. Saya membimbing siapa aja, namanya apa, agar lebih cepat ditindaklanjuti gitu Bu Endang. Ada ya kemarin juga belum mengumpulkan ya ini ya. Oke Bu. Oke, ya nanti habis ini mungkin kita akan membahas tentang judul yang tadi ini teman-teman yang belum mengisi, mungkin nanti harapannya dari sedikit feedback untuk hari ini mungkin bisa menjadi gambaran judul apa yang akan dikembangkan. Oke, belum. Bu Erna, silakan Bu Erna. Halo Bu Erna. Halo. Ya, silakan Bu. Kendalanya gimana? Dengar buatan Bu sinyalnya. Ya, jelas Bu, jelas. Maaf Bu, kalau gitu saya bingung kemarin itu mau judulnya apa. Takutnya saya bisa buat judul nanti pas di tengah jalan berhenti grade nanti Bu. Oke.
saya belum menghubungi Pak Sunarto karena pembimbing saya yang pertama Pak Sunarto, yang kedua Ibu Ana. Sebelum nanti judulnya itu ke Pak Sunarto, boleh ke jenengan dulu ya Bu. Ya oke Bu, siap-siap. Nanti kita bantu Bu. Terus harus mengisi pengajuan judul niku mboten? Nanti dulu diisinya setelah di ACC, nanti baru masuk ke, jadi karena kemarin itu kan Bu Endang sama Bu Erna belum, akhirnya kan kita plot dulu pembimbingnya, kan merem judulnya gitu ya. Nanti berarti langsung sampai ke tahap yang teman-teman sekarang saja, pastikan judul satu aja yang benar-benar fix. Kemudian kalau sudah di ACC pembimbing 1 dan pembimbing 2, langsung dikirim email surat persetujuannya dan mengisi sita. Gitu ya Bu Erna dan Bu Endang. Bu. Baik. Kemudian Bu Maria aman, dan nanti jika ada teman-teman yang terkendala pengisian, terkendala proses dan prosedurnya, nanti bisa ditanyakan ke Bu Maria dan Bu Wulan ini ya, yang sudah berhasil sampai ke tahap mengajukan ke sita. Nggak ada kendala ya Bu Maria ya, sampai saat ini ya? Tidak Bu. Oke, aman. Aman. Oke, ya. Bu Mariana, ini Bu Mariana juga harusnya sudah, mungkin ada kendala kah Bu Mariana, silakan. Sementara ini belum sih Bu, karena memang belum action, masih banyak pekerjaan yang lain. Oke, tapi judulnya kemarin sudah fix ya, dengan Bu Atik dan Bu Banun ya. Gimana Bu? Judulnya kemarin yang diajukan itu kan berarti sudah fix ya, karena sudah dimasukkan ke hibah juga, atau tinggal prosedurnya saja dilengkapi gitu ya. Nggih, leres Bu. Sudah fix yang kemarin. Oke, baik. Selanjutnya Bu Endar. Silahkan Bu Endar. Ya, Bu Ana kemarin sudah sempat menghubungi pembimbing kedua, dan yang pembimbing kedua itu sudah ACC, tapi setelah ke pembimbing pertama itu judulnya masih perlu diperbaiki lagi, jadi sampai sekarang belum fix. Begitu. Pak Rektor memberikan masukan apa? Itu kan judul saya itu kan terkait dengan hasil penelitian untuk siswa, jadi siswa itu kayak mengerjakan LKPD itu loh Bu. Yang diajukan ke Pak Rektor, itu kan ini ada 3 judul, yang diajukan tiga-tiganya. Yang pilihan ketiga, yang judul nomor 3. Hubungan keterampilan proses. J. Oke, terus? Itu masukan dari Pak Rektor itu, kalau anak SD itu sudah melakukan penelitian begitu. Oh, jadi karena ini laporan. J. Laporan penelitian. Terus respon Bu Endar gimana? Ya coba saya perbaiki dulu Prof gitu. Sarannya beliau apa? Sarannya itu bisa mengganti variabelnya, atau mungkin bisa ke arah penelitian eksperimen begitu Bu. Oke, jadi kan sebetulnya menulis keterampilan itu KD tersendiri di Bahasa Indonesia dan yang diintegrasikan dengan IPA kan ya? Iya. Tapi mungkin bisa dirubah benar, bisa dirubah dengan hasil belajar, tetapi di dalam hasil belajar itu kan juga ada keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Jadi menulis laporan ini kan sebetulnya menilai keterampilan ya Bu ya, hasil belajar, aspek keterampilan. Mungkin agar tidak spesifik dituliskan di judul, mungkin sampaikan saja hubungan keterampilan proses terhadap hasil belajar gitu ya, terhadap hasil belajar siswa. Isi di dalamnya hasil belajar ada 3 aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, nanti keterampilan menulis laporan dan keterampilan laporan itu masuk dalam penilaian keterampilan. Nanti pengetahuannya dilihat dari hasil belajarnya, sikapnya bisa diambil dari langkah-langkah keterampilan proses sains, sikap ilmiah kan berarti ya. Iya. Langkah-langkah seperti pendekatan saintifik kan ya, KPS itu ya. Ya Bu. Nah mungkin lebih arah ke sana. Berarti ini mau kualitatif Bu Endar. Itu kemarin apa ya Bu, itu hubungan
Itu kemarin kalau seperti itu masuknya ke kualitatif atau kuantitatif, Bu? Pak Irfan memberi masukan gimana? Belum Kalau sampai ke arah sana. belum, Pak Irfan cuman kan saya tanya adakah perbaikan Pak Irfan untuk judul saya begitu, terus Pak Irfan sudah Mbak bisa diteruskan ke pembimbing 1 begitu, Bu. Kalau sarannya Pak Rektor tadi ke eksperimen itu setahu saya bukan hubungannya, tetapi lebih kepada pengaruh. Jadi mengukur apakah benar-benar ada pengaruh penggunaan keterampilan proses terhadap hasil belajar. Jadi nanti dibandingkan sebelum menggunakan KPS itu hasil belajarnya kayak apa, setelah menggunakan KPS itu hasil belajarnya kayak apa. Kalau mau eksperimen, jadi judulnya pengaruh keterampilan proses sains terhadap hasil belajar siswa itu. Oh, iya, Bu. Ya, mungkin nanti Ya. bisa dipertimbangkan ya. Ya, Saya Bu. tuliskan di sini juga pengaruh keterampilan proses sains terhadap hasil belajar siswa SD. Nah, nanti disampaikan khawatirnya tesis rasa skripsi gitu ya. Nanti disampaikan hasil belajar, langsung disampaikan saja. Hasil belajar yang dimaksud adalah 3 aspek, yaitu aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap, pengetahuan, dan itu kan berarti variabelnya sudah banyak. Nah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini kan dilihat dari KD-nya kan ya, Bu, ya, berdasarkan KD. Nah, nanti kalau responnya seperti itu, langsung saja hasil belajar yang kami maksud, aspek itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu kan berarti variabelnya sudah banyak di dalam hasil belajar. Oke, kalau ada kendala bisa disampaikan ke kami ya, Bu Endar. Iya, Bu. Bu Ana, terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Bu Sulianti, silakan. Ya, Bu. Kemarin saya itu sudah menghubungi Bu Ati, tetapi belum ada tindak lanjut tentang judul yang sudah saya ajukan. Karena kata Bu Ati itu belum dapat daftar yang mahasiswa judul sama dosen pembimbing yang dari prodi itu, Bu. Kemudian beliau minta ke saya dan disuruh untuk membuat grup WA yang isinya sama teman-teman yang satu bimbingan sama Bu Ati itu. Kalau untuk pembimbing 2 yang Pak Irfan itu, saya juga sudah menghubungi Pak Irfan dan sudah diberi saran untuk judul tesis yang sudah saya ajukan. Gitu, kalau dari Pak Irfan, dari 3 judul itu yang mana, Bu? Saya kan kemarin hanya mengambil 1 judul yang yaitu sudah fix gitu. Terus Pak Irfan yang gerakan literasi sekolah itu, Bu. Oke, ya. Dan Pak Irfan itu memberi saran judulnya itu pengintegrasian ajaran Ki Hajar Dewantoro dan program literasi sekolah di SD Negeri Panggang. Dari Pak Irfan itu. Kemudian WA dari Pak Irfan itu saya screenshot lagi ke Bu Ati dan beliau juga belum merespon lagi. Oke. Baik, terima kasih infonya Bu Sulianti. Jadi memang kenapa ini sebetulnya rekap ini itu hanya kami berikan ke mahasiswa. Kami sama sekali tidak memberikan ke pembimbing karena seperti yang minggu kemarin kita sampaikan, kalau ternyata ini diberikan ke pembimbing, ternyata misalkan kalau ini yang kemarin ya, kalau belum menghubungi gitu, misalkan ternyata mahasiswanya itu nggak bersedia dengan pembimbing tersebut, itu kan nggak jadi masalah. Tapi kalau rekap ini diberikan ke pembimbing, rekap ini diberikan ke dosen, sudah tahu, oh aku mau bimbing 10 orang nih, ternyata yang 5 nggak mau, gitu ya. Yang 5 nggak mau minta pembimbing lain, pasti akan jadi masalah.
Nah, itulah mengapa ini rekap itu sebetulnya hanya kami, mungkin entah sekarang tidak tahu ya apakah sampai ke Bu Ati atau tidak, tetapi saya tidak memberikan rekap ini ke dosen-dosen. Jadi biarlah mahasiswa yang menghubungi mereka-mereka, dan saya pun di S1 kayak gitu. Saya pun di S1 tidak pernah diberikan rekap pembimbingannya siapa saja, itu tidak pernah, tetapi mahasiswa sendiri yang menghubungi ke kami, nanti kita rekap sendiri. Tapi mungkin maunya Bu Atik pengen tahu gitu ya siapa saja gitu kan, nanti sebetulnya bisa dilihat dari mahasiswa yang menghubungi. Nah, kalau nanti ternyata alasannya Bu Atik nggak mau respon, mungkin nanti akan kami berikan tapi khusus untuk Bu Atik, karena sebetulnya pembagian pembimbing itu ya sensitif gitu ya. Nanti karena ya banyak lika-likunya ya, setelah melakukan pembagian ternyata banyak yang tidak setuju dengan pembimbingnya, banyak yang tidak setuju dengan yang lain-lainnya dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak permasalahannya sehingga memang saya tidak memberikan itu. Nanti kalau memang alasan Bu Atik minta seperti itu, ya nanti akan kita buatkan, tapi khusus untuk Bu Atik, tidak semua mahasiswa di DAS gitu. Nanti bisa jadi masalah gitu. Kok si ini sama si itu, si ini sama isi itu, nanti sampai dikritik sampai ke sana gitu. Jadi oke Bu Sulianti, kalau memang nanti alasannya itu, nanti akan kita susulkan ya. Semoga nanti bisa mempermudah beliau dalam meng-ACC. Dan mungkin hanya Bu Atik ya yang meminta dikirim, yang lainnya ya seperti karena prodi-prodi lain seperti itu. Di S1 pun kami nggak pernah diberi pembimbingan siapa, mahasiswa sendiri yang menghubungi. Jadi kalau dirasa mahasiswa dari pembagian itu nggak klop gitu, aku nggak mau nih sama ini gitu, sebetulnya sebelum menghubungi yang bersangkutan itu kita bisa rubah gitu ya. Karena yang namanya tugas akhir itu kan apa ya, proses perjuangan sendiri ya, nggak ada temennya gitu. Yang pernah saya rasakan, kalau udah dari awal nggak klop sama pembimbingnya, isinya cuma nangis, nggak mau datang, nggak mau bimbingan gitu. Maka kalau hal itu terjadi, harapannya dari awal itu sudah kita ya minimalisir gitu. Sehingga itu Bu alasannya untuk kita tidak membagikan ini ke dosen gitu. Oh iya Bu, karena kemarin Bu Atik minta itu, jadi sudah saya kirimkan Bu yang rekap itu. Berarti itu artinya sudah tahu kan ya sekarang pembimbingannya? Iya Bu Atik sudah tahu Bu. Tapi dari belum saya respon. kemarin. Tapi belum respon. Tapi beliau itu membuat grup WA, intinya untuk memastikan semua mahasiswa bimbingannya itu sudah masuk ke situ, kemudian baru bimbingan mau dimulai gitu. Oke, mungkin beliau menginginkan pembimbingannya bareng gitu ya, nggak sendiri-sendiri. Tapi sampai saat ini itu artinya belum di ACC ya Bu, ya judulnya ya? Belum Bu, belum di ACC sama Bu Ati. Kalau sama Pak Irfan sudah. Baik, sudah semoga diberi masukan nanti mungkin itu. Memastikan dulu judulnya ACC atau enggak, agar Bu Sulianti juga bisa bergerak. Kalau enggak di ACC kan belum tahu apakah itu bisa dilakukan, ditindaklanjuti atau harus dirubah. Mungkin menanyakan apa ya, setuju enggak sama judul itu, kalau tidak kita perbaiki, kalau setuju mungkin kita sambil nyicil merancang gitu ya Bu Sulianti ya. Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sulianti. Kemudian Bu Sum tadi sudah ya, berarti tinggal proses ke Pak Rektor ya Bu Sum ya. Oke, selanjutnya Bu Nurul mungkin sama atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Silahkan Bu Nurul. Saya ini tadi sudah WA Pak Rektor, sudah dibaca, tapi belum dibalas. Oke, mungkin kita tunggu dulu ya Bu Nurul ya. Yeah. Oke, kemudian Pak Budi, ada kendala Pak Budi? Belum, Bu. Apakah sama kendalanya sama Bu Sulianti tadi? Masih di mute, Pak.
Ya. Ya Bu, masih dalam tahap judul nanti saya juga belum dengan Bu Banu dan Bu Atik juga. Baik, oke, mungkin setelah ini ya mungkin segera diproses. Kemudian Bu Ria izin, Bu Wulan beres ya Bu ya? Punya Bu Wulan sudah aman ya, sudah dimasukkan ke Sita, tinggal menyusun proposal berarti nggih? Ibu, maaf tidak jelas tadi. Oke ya, kemudian Bu Rizky. Halo Bu Rizky. Mungkin bisa disampaikan Bu progresnya, silahkan Bu Rizky. Nggih Bu, niki ngapunten, disambi-sambi. Oke. Ini belum gimana, mengajukan judul. Masih bingung Bu. Oke ya, berarti sama ya tadi seperti Bu Endang sama Bu Erna ya. Nanti coba kita bantu pemantik, semoga bisa memunculkan judul. Oke, selanjutnya terakhir. Ya, Bu Fajar silahkan. Oke, mohon maaf Bu Ana. Sampai saat ini saya kan masih belum memilih yang di antara 3 judul itu mana yang akan saya pakai. Dan sampai saat ini juga jadinya saya belum menghubungi pembimbing 1 maupun pembimbing 2 Bu Ana. Oke, berarti yang judul kemarin belum dikonsultasikan ya Bu Fajar ya? Belum Bu, saya belum bergerak pas setelah WA Bu Ana itu, terus saya masih milang-mileng, dan sampai sekarang mohon maaf Bu Ana, saya belum menghubungi 2 dosen itu Bu Ana, mohon maaf. Oke Bu, nggak apa-apa, mungkin nanti diperkuat dulu, judulnya tadi ya. Seperti yang kemarin ada 3, mungkin yang kemarin 2 bisa diusulkan atau hal lain, nanti boleh diperkuat dulu. Oke, makasih Bu Fajar. Nggih, Bu Ana. Kakak. Oke. Baik, Bapak Ibu, dari beberapa tadi memang variatif ya kendalanya, ada yang kendalanya pembimbingnya, ada yang masih memang belum yakin dengan judulnya, dan ada juga yang sudah siap berarti tinggal melangkah ke proposal. Nah, masih ada sisa waktu sekitar setengah jam, kita akan memberikan pengantar yang mungkin juga sudah disampaikan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya untuk memberikan gambaran gitu ya, nantinya kalau yang belum mantap, itu gimana sih trik agar bisa menyusun judul yang tepat gitu, mungkin akan kita berikan pemantik, semoga setelah pemantik ini bisa ada sedikit gambaran seperti apa yang akan kita ambil. Baik, Bapak Ibu, ini adalah ketentuan judul yang bisa Bapak Ibu juga cermati di buku pedoman tesis. Ada 6 aspek yang harus diperhatikan saat Bapak Ibu menyusun judul. Yang pertama adalah harapannya judul yang disampaikan itu bersifat inovatif dan kekinian serta memacu untuk berpikir kritis mahasiswa. Atau bahasa kerennya ada novelty-nya, ada kebaruannya, bisa memperlihatkan bahwa kita mengikuti perkembangan zaman. Itu harapannya muncul di judul Bapak Ibu semua dari aspek-aspek yang akan diteliti. Kemudian karena kita dari Prodi Pendidikan Dasar, besok juga akan masuk di ijazah Bapak Ibu, maka harapannya tesis yang akan dibuat itu harus relevan dengan substansi dan keilmuan di Prodi Pendidikan Dasar. Maka pastikan ada muatan-muatan pendidikan dasar, spesifiknya lagi bisa kita perkuat di sekolah dasar. Kemudian pastikan apa yang akan diusulkan Bapak Ibu itu bukan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang sudah ada.
Jadi misalkan kemarin ada juga kelas lain yang menginginkan saya akan melanjutkan skripsi saya gitu. Pastikan itu bukan sesuatu yang sama dengan skripsi. Boleh mengembangkan dari apa yang sudah diteliti, tetapi jangan sampai sama dengan apa yang sudah kita teliti sebelumnya. Kemudian terkait dengan tata tulisnya, alangkah lebih baik judul yang kita buat itu maksimal 15 kata selain kata tugas. Secara spesifik misalkan tadi ya yang ingin diharapkan adalah keterampilan membuat laporan, yang diharapkan adalah misalkan ada 3 karakter, itu tidak perlu disampaikan di judul, tapi nanti bisa disampaikan di dalam isi dari naskah. Jadi nanti ada fokus penelitian, ada spesifikasi penelitian, nanti bisa disampaikan di sana, mungkin difokuskan ke keterampilan apa, difokuskan ke sikap apa, itu bisa disampaikan di dalam isi, tidak perlu disampaikan di judul. Kemudian pastikan judul yang kita susun itu menggunakan kata benda dan klausa, dan seperti yang sudah-sudah, kenapa harus diusulkan, kenapa harus dikirim, karena judul yang Bapak Ibu usulkan harus mendapat persetujuan dari Kaprodi terlebih dahulu untuk memastikan tadi kelima aspek yang ada di atas, baru bisa diproses atau ditindaklanjuti baik secara prosedural maupun penelitian dalam mengimplementasikannya. Nah, ternyata masih ada teman-teman kita yang belum yakin, kira-kira nanti aku mau ambil penelitian apa yang seperti yang saya sampaikan, yang saya sanggup bisa menyelesaikan, enggak malah jadi nambah masalah. Gitu ya. Jadi sama dengan penelitian-penelitian yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya, semua penelitian sebetulnya intinya bukan di judul ya. Judul itu mengikuti apa yang dilakukan. Jadi sebetulnya yang paling penting dalam penelitian ini adalah masalah yang akan diselesaikan atau yang akan diteliti dalam penelitian. Jadi Bapak Ibu jika masih bingung, mulailah dari observasi yang mendalam dari lingkungan, boleh, sekolah, boleh, proses pembelajaran, boleh, yang Bapak Ibu alami. Jadi kira-kira masalah yang dihadapi itu apa? Diobservasi, pastinya banyak masalahnya. Nanti kita ambil masalah yang paling urgent saya bisa menyelesaikan. Kira-kira apa? Misalkan, saat pembelajaran daring seperti ini, kok anak-anak nggak paham materinya ya? Berarti ada masalah dalam penyampaian materi. Masalah itu ingin aku selesaikan agar meskipun proses pembelajaran daring, materinya bisa dipahami anak. Nah, kita cari alternatif solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara mencari solusi itu dengan melakukan studi literatur, baca-baca teori, baca-baca penelitian lain yang relevan agar mengetahui kira-kira solusi yang paling tepat apa. Nah, dua hal ini yang harus kita perkuat dulu, baru nanti judul mengikuti. Jadi jangan hanya terpaku di judul, nanti tidak berbasis masalah, tadi seperti yang disampaikan teman-teman, khawatirnya nanti di jalan mandek. Ya kalau tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan yang ada di akan diteliti, itu bisa jadi benar mandek karena tidak sesuai harapan gitu ya. Maka yang paling utama, pastikan ada masalah apa sih? Kira-kira solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah itu apa sih? Baru ngikut ke judul dan metode. Jadi kalau kemarin juga ada yang WA, saya masih bingung antara kuantitatif, kualitatif, atau pengembangan gitu, itu hanyalah alat untuk menyelesaikan masalah. Jadi metode, judul, itu mengikuti dua ini, masalah dan solusi. Jadi hanya sebagai alat, maka mengikutinya kira-kira solusi yang akan dilakukan apa, itu nanti metodenya mengikuti. Kapan saatnya kualitatif?
kualitatif digunakan saat kita akan menarasikan data secara kalimat gitu ya. Jadi misalkan kita melakukan observasi secara umum gitu. Misalkan SD secara umum di Gunung Kidul itu belum mengembangkan literasi dan numerasi. Meskipun itu digalakkan oleh pemerintah, tapi literasi dan numerasi belum diperhatikan oleh banyak sekolah. Ada satu sekolahan yang keren sudah melakukan literasi dan numerasi. Aku mau sharing nih apa yang dilakukan di sekolah tersebut dalam mengembangkan nilai-nilai literasi dan numerasi, dalam mengembangkan aktivitas literasi dan numerasi yang diintegrasikan melalui pembelajaran. Nah, ini mau diteliti, mau dikasih tahu ke khalayak umum, ini loh SDA mencontohkan melakukan gerakan literasi dan numerasi dengan sekeren ini. Nah, ini mau dipotret sama Bapak Ibu agar SD lain di Gunung Kidul itu bisa mencontoh satu yang dilakukan di sekolah tersebut. Maka mengikuti alat yang digunakan, maka deskriptif kualitatif, yaitu hendak memotret apa yang ada di lapangan, mau disaringkan ke banyak orang. Hasil penelitiannya apa? Apa yang dia lihat di sekolah tersebut dalam memprogramkan gerakan literasi dan numerasi. Hasilnya berupa deskriptif, narasi, apa yang dilakukan, dimulai dari jam ke-0, memberikan tauladan, memfasilitasi buku yang keren-keren, memfasilitasi buku yang sesuai dengan karakteristik anak, memberikan motivasi arti penting literasi dan numerasi, memberikan pengetahuan tentang pentingnya literasi dan numerasi di masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Nah, itu alatnya mengikuti karena kita mau memotret, mau lihat ini loh sebagai contoh SD lain, maka gunakanlah alat kualitatif deskriptif. Nah, karakteristik dari kualitatif itu enggak harus minimal berapa orang dan lain sebagainya, tetapi karakteristiknya adalah deep evaluation, jadi datanya mendalam gitu ya. Deep observation, sampai ada yang melakukan penelitian deskriptif kualitatif itu karena mau mendalam itu kalau meneliti budaya suatu tempat itu sampai dia menikahi orang dengan budaya itu agar benar-benar tahu mendalam data yang akan diambil. Jadi bisa jadi kalau Bapak Ibu akan tadi memotret gerakan literasi numerasi, benar-benar harus mantengin kelas itu dari sebelum anak-anak datang sampai semuanya pulang, biar tahu aktivitasnya secara detail. Itu karakteristik kualitatif. Kemudian kapan itu tadi kuantitatif gitu ya? Ada metode eksperimen yaitu kuantitatif saat kita akan melihat efektivitas atau pengaruh dari suatu hal. Biasanya misalkan kalau pakai obat gitu ya, pengaruh obat A sama obat B itu tokser yang mana ya kira-kira gitu ya. Misalkan untuk memastikan ini sama ini pengaruh yang mana, maka kita lakukan dengan metode eksperimen. Nah, begitu juga dalam proses pembelajaran. Misalkan kita mau ngetes project based learning sama problem based learning itu keren mana dalam meningkatkan hasil belajar. Maka kita tes. Maka berarti awalnya mulai dari merasa belum pasti kalau metode project based learning dan problem based learning itu belum tepat untuk melakukan meningkatkan hasil belajar, maka kita perlu cek benar nggak nih bisa meningkatkan hasil belajar A sama B ini. Maka kita lakukan penelitian dari masalah tersebut, cek pengaruh model pembelajaran project based learning dengan problem based learning terhadap hasil belajar. Langkahnya apa? Dicek, dilakukan penelitian melalui metode kuantitatif, yaitu eksperimen. Eksperimennya apa? Kelas A menggunakan project based learning, kelas B menggunakan problem based learning,
Habis itu dicek hasilnya belajarnya bagus yang mana, solusinya, oh ternyata keren project based learning. Buktinya apa? Oh ternyata keren problem based learning. Buktinya apa? Dari hasil tadi ngetes. Nah, kapan saatnya alat pengembangan digunakan? Alat pengembangan digunakan jika masalah yang dihadapi adalah di lapangan itu diperlukan sesuatu yang belum ada di lapangan. Jadi misalkan tadi, ngajar daring kok ora dong-dong yo, ada masalah apa? Ternyata bukunya sulit dipahami. Bukunya nggak bisa karena buku K13 kan tiba-tiba disuruh menjelaskan misalkan menjelaskan profil suatu negara, nggak ada bacaannya tiba-tiba suruh ngisi. Nah, anak-anak bingung. Maka ini harus butuh suplemen ini. Misalkan buku tambahan. Bisa berupa bahan ajar, bisa berupa modul, yang nanti anak-anak di rumah bisa baca sendiri tanpa adanya guru, tanpa adanya orang tua. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, maka kita cari studi literatur yang paling tepat. Aku mengembangkan medianya, apa modul, apa bahan ajar, apa perangkat ya, dibaca karakteristiknya dari satu-satu. Misalkan media itu karakteristiknya buat apa sih? Modul, karakteristiknya buat apa sih? Perangkat pembelajaran, gunanya buat apa sih? Nah, setelah tahu itu kan seolah-olah itu semua tadi adalah obat dengan berbagai komposisi. Misalkan media, komposisinya bisa menjadikan anak termotivasi, bisa menjadikan anak semangat. Itu komposisinya media, misalkan itu dari teori. Kemudian modul, komposisi obat modul ini bisa apa sih? Oh, ternyata teorinya modul mengatakan bisa meningkatkan kemandirian siswa. Di situ karena dilengkapi dengan panduan-panduan spesifik. Jadi dia bisa belajar mandiri dengan modul. Dibaca lagi buku bahan ajar. Komposisi dari bahan ajar ini obat ngopo toh? Oh, ternyata bahan ajar obat untuk suplemen materi aja. Perangkat itu buat apa? Oh, ternyata perangkat lebih tepat buat guru, nggak buat siswanya. Maka dari banyak obat ini dicari kira-kira obat yang paling tepat untuk menyelesaikan penyakit tadi yang nggak bisa belajar di rumah yang mana. Oh, ternyata kalau setelah kita analisis, obat yang paling tepat dengan komposisinya ya modul tadi. Orang anaknya nggak bisa belajar mandiri, maka kita obati sama modul. Modulnya urung duwe, modulnya belum ada di sekolahku. Maka dibutuhkan penelitian pengembangan untuk mengembangkan modul, membuat modul yang tadinya enggak ada, jadi ada untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari gambaran itu harapannya Bapak Ibu bisa lebih apa ya bahasanya merecall, mengingat kembali mungkin yang kemarin sudah diterima, berarti apa bedanya kuantitatif kualitatif pengembangan, kemudian bagaimana menentukan masalah, bagaimana menentukan solusi yang tepat. Nah, mungkin dari pemantik itu ada yang belum juga bisa dipahami, silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Adakah? Mungkin tadi yang Bu Erna, Bu Endang, ada gambaran belum dari apa yang saya jelaskan tadi? Insya Allah, Bu. Nah, kalau kita mengikuti kekiniannya tren yang sedang harus benar-benar digalakan, misalkan saja Bu Erna, Bu Endang bisa mengambil misalkan pemerintah itu sedang sangat menggalakkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu harus terinternalisasi dalam proses pembelajaran. Tapi dalam kenyataannya guru masih belum mengembangkan itu. Nah, kira-kira ada solusi enggak nih untuk bagaimana guru mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran melalui apa? Mungkin Bu Erna bisa
buat buku yang ada narasi-narasi cerita-ceritanya tentang gotong royongnya, tentang mandirinya. Dan buku ini dapat digunakan sebagai tambahan pas Bu Erna ngajar. Jadi nggak cuma buku tematik itu yang digunakan. Aku punya suplemen nih, biar dari dongeng atau misal gitu ya. Dari dongeng itu dia bisa mengambil nilai gotong royongnya. Atau mungkin di saat kegiatan daring ini yang mulai daring lagi mungkin ya di sana itu apa ya, ada fenomena-fenomena yang mungkin di kelasnya Bu Erna, di sekolahnya Bu Erna itu ada yang perlu diteliti. Misalkan kalau tak suruh dengerin Zoom kok yo nggak pada fokus, tapi nek do nonton TikTok kok yo do seneng. Berarti materi ini kira-kira kalau dikembangkan melalui TikTok mungkin mereka juga bakal seneng gitu ya. Menyampaikan materinya dengan gerak-gerak, dengan lagu-lagu, dengan nyanyi-nyanyi. Mungkin itu yang bisa diinginkan anak-anak. Boleh itu dicoba. Ngajar pakai TikTok tapi dalamnya ada muatan-muatan materinya, nggak cuman apa ya itu ya, dijamin masih ting-ting, tapi ada materinya. Misalkan apa pencernaan adalah misal dirubah gitu ya, agar anak-anak juga seneng gitu. Tapi nggak cuma, tapi kita ikut mereka sedang seneng trending sama TikTok. Pendidikan juga ikut masuk di dalam TikTok dengan materi-materi muatan edukatif gitu ya. Atau hal lain yang sekiranya misal lah TikTok mau buat aku aja nggak bisa, kayaknya nggak memungkinkan, ya cari yang memungkinkan sekiranya kita bisa mengerjakan itu. Atau misal ternyata dari 15 orang tua itu ada satu loh orang tua yang ngajarin anak-anaknya kok di rumah itu keren. Bu Erna pingin apa sih yang dilakukan oleh orang tua itu kok anak-anaknya tetap bisa melakukan pembelajaran daring nggak kayak yang lainnya. Boleh diteliti, lihat melakukan wawancara, observasi ke rumahnya, gimana sih mereka dalam mendampingi anak-anaknya saat daring kok sampai anaknya tetap happy, nggak nangis-nangis, kerjaannya bagus. Itu juga bisa diteliti, itu masuk ke kualitatif. Jadi Bu Erna motret misal beberapa orang tua dalam mendampingi proses kegiatan-kegiatan daring. Atau mungkin susah nyari solusi, susah nyari metode, ada masalah apa, belum ketemu titik temunya, boleh kita diskusikan di sini, gitu, teman-teman semua. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini semakin Bu Ana banyak ngomong, semakin Bu Nurul seneng. Wah, aku nggak jadi presentasi. Ya, ini kan misalnya saja, Bu. terus gitu ya. Ya, ini kalau memang nggak ada waktu ya besok ya dibarengkan sama busumnya. Itu karena tadi ditanya belum gitu. Jadi ada waktu lagi besok bisa kalau memang ini karena ini yang lebih penting gitu ya Bu Nurul ya. Mungkin ini yang lebih dibutuhkan teman-teman untuk bisa bergerak. Silakan lanjutkan. Teruskan saja gitu. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan atau kita diskusikan bersama. Mungkin nanti teman lain yang sudah fix judulnya juga bisa membantu gitu ya. Bu, berarti kalau kayak saya kemarin itu yang saya tanyakan itu berarti lebih ke buku atau modul itu sama aja, Bu? Sebentar, Bu. Coba diulangi, Bu. Tanya kemarin sampai lupa saking banyaknya. Gimana, Bu, yang kemarin, Bu? Dikasih narasi dulu. Misalnya kayak buat cerita-cerita tadi itu masuknya kalau buku sama modul itu sama aja apa enggak sih, Bu? Oke, jadi kalau dari teorinya buku sama modul itu berbeda, Bu. Jadi kalau buku itu suplementary materinya aja yang lengkap gitu ya. Materi lengkap, rigid, tapi kalau modul itu lebih lengkap dari buku. Jadi kalau kita buat modul, kalau karakteristiknya itu tanpa bantuan kita, itu anak-anak bisa menggunakan. Jadi namanya self-content, kemudian jadi di sana misalkan ada penjelasannya, halo anak-anak, apa kabar?
sehatkah kamu hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang itu, ditulis semua di modul. Jadi tanpa adanya kita, tanpa ketemu kita, anak-anak bisa baca sendiri. Tapi kalau buku kan enggak langsung misal dia gambar apa, misal dongeng tentang mandiri, misalkan kemandirian gitu, enggak ada penjelasannya. Tapi kalau modul ada penjelasannya. Kalau sudah membaca bacaan, setelah kamu baca bacaan tersebut, nilai-nilai apa yang bisa kamu ambil, tuliskan di bawah ini ya. Nah, itu modul. Jadi spesifik banget lah apa instruksinya gitu. Jadi tanpa ibunya, tanpa kakaknya, tanpa bu guru, aku bisa baca sendiri sampai karakteristik modul itu, sampai nanti misalkan sudah paham semua materinya, sekarang kamu kerjakan soal-soal di bawah ini. Nanti di belakangnya ada kata kuncinya. Ada kunci jawab, maaf, ada kunci jawabnya. Sudah selesai, yuk koreksi secara mandiri, kamu dapat berapa? Sudah dapat 75 belum? Kalau belum, ayo diulang kembali materinya. Sampai sedetail itu, Bu Endang, kalau modul. Tapi kalau buku, ya seperti buku yang kita tahu, itu kebanyakan isinya tentang materi saja, tetapi perlu ada penjelasan dari Bu Guru. Bar mocong apa Bu aku, Bu? Ini udah tak kerjain, Bu. Koreksi, Bu. Nah, itu masih ada perlu seperti itu. Nah, dilihat kira-kira di kelasnya Bu Endang itu butuh modul atau butuh buku gitu. Kalau butuh modul, maka tadi karakteristik modul itu harus stand alone. Jadi dia berdiri sendiri tanpa harus ada bantuan buku lain, tanpa harus ada bantuan orang lain, dia bisa menguasai itu. Gitu Bu Endang. Oke, Bu. Nah, biasanya yang kita kembangkan itu ada tadi ya, karena di modul itu mungkin belum komposisinya belum lengkap, Bu Endang pengen nambahin aktivitas lain, misalkan tadi misal profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan melalui modul gitu ya, maka bisa dikembangkan yang bisa mengembangkan profil pelajar Pancasila itu ajaran apa, misalkan pengembangan modul berbasis ajaran Tringo untuk mengembangkan atau untuk mewujudkan atau mengembangkan profil pelajar Pancasila. Nanti di dalam modulnya ada kegiatan ngerti, tahukah kamu apa pentingnya gotong royong? Terus di akhir sampai ke ngelakoni. Sudahkah kamu gotong royong di lingkunganmu? Apa yang sudah kamu lakukan? Sampai ke sana. Jadi nilai-nilainya sampai masuk itu bisa dikembangkan dengan basis-basis tertentu sesuai tadi, sesuai komposisi obat gitu ya. Jadi masalah itu ibaratnya penyakit, solusi-solusinya itu ibarat obat, pastikan pas kita beli obat komposisinya tepat gitu. Ini misal obat untuk sakit perut itu apa mesti makan? Ternyata tidak. Obat sakit perut kalau ternyata mens dikasih makan sebanyak apapun ya malah tambah sakit. Maka obat yang paling tepat Kiranti gitu. Begitu juga dalam proses pembelajaran. Saat kita mau cari obat, pastikan dulu komposisinya itu tepat enggak. Misal tadi modul tetapi buat keaktifan siswa. Kalau sesuai teori itu tidak tepat. Modul ya berarti untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa karena komposisi dari modul sesuai teori untuk memandirikan anak gitu Bu Endang. Ada gambaran belum apa yang akan dikembangkan Bu Endang? Mungkin bisa saya bantu. Insya Allah, Bu. Oke. Atau mau mikirin bulan madu dulu Bu. Nanti siapa tahu di sana ada apa ya ide. Ada ide ya Bu ya. Ini pikirannya masih banyak, belum selesai kok ya mungkin ya. Belum selesai ya Bu rangkaian acaranya. Belum, masih besok Bu. Nanti bisa berguru ke yang sudah-sudah, kayak cepet apa enggak gitu. Atau ya itu tadi agar ingin A itu komposisinya apa, ini di sini sudah banyak sepuh Bu Endang. Jadi nanti mungkin bisa berguru biar komposisinya pas. Oke. Ya, yang lainnya mungkin silahkan.
Masih ada 9 menit, tinggal 9 menit. Wah, ini Bu Nurul tutup file rasido saiki gitu ya. Oke, mungkin jika belum, saya lanjutkan sedikit untuk bekal besok. Mungkin jika besok sudah ada yang siap untuk melakukan presentasi. Oke, jadi dari slide ini dapat kita simpulkan yang lebih penting dari judul dan metode itu adalah masalah ya. Jadi pastikan diobservasi baik di lingkungan, tapi nanti yang boleh di lingkungan itu mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada kegiatan programnya Pak RT, kegiatan programnya desa yang sangat mendukung untuk aktivitas-aktivitas meningkatkan karakter anak-anak usia SD, kemudian mungkin juga ada program misalkan yang mulai jam 7 harus belajar benar-benar terprogram dengan baik, atau mungkin kalau kemarin saya lihat status-status orang tua itu ada suatu desa yang benar-benar pingin masyarakat di sana itu pintar dongeng, jadi ada aktivitas itu, kemudian Bapak Ibu ingin memotret gitu, itu juga bisa. Nanti misalkan gerakan mendongeng di mana gitu untuk mengembangkan karakter anak yang dilakukan oleh desa gitu. Itu juga boleh. Jadi nggak melulu proses pembelajaran di dalam kelas. Tetapi karena Bapak Ibu di sini semuanya sudah bekerja, mungkin masalah yang lebih dekat dan lebih mudah disolusikan mungkin ke yang sekolah itu juga boleh. Silakan. Apakah ke manajemennya sekolah, apakah ke proses pembelajaran, semua bisa kita solusikan. Kemudian baru mencari solusi dengan membaca-baca literatur review. Biasanya caranya itu kita bisa googling di Google Cendekia, atau sebentar, ini sambil memperlihatkan gitu ya, misalkan masalah apa yang dihadapi, misalkan solusi untuk pengembangan profil pelajar Pancasila, misal yang sedang rame. Nah, biasanya kalau saya tak tambahin belakang PDF, itu biasanya yang keluar adalah artikel-artikel. Nah, nanti bisa dibaca hasil penelitian terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak saat akan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ya, analisis faktor pendukung. Nanti dilihat dari situ apa yang dilakukan bisa. Tapi kalau benar-benar ingin hasil penelitian dan ilmiah, maka Bapak Ibu bisa mencari di Google Cendekia atau Google Scholar. Sama ya, Google Scholar atau Google Cendekia. Di Google Scholar langsung diketik tadi, misalkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, ini isinya semua penelitian, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Misalkan, oh ternyata ada orang yang sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila tidak melalui modul, tidak melalui buku, tapi ternyata kualitas sumber daya gurunya nih yang akan dikembangkan. Nah, ini ya nanti bisa seperti apa, bisa dibaca. Ada juga yang tadi seperti yang disampaikan Bu Ana, tetapi ini pakai buku elektronik, pakai cerita ini ya, pengembangan buku pengayaan elektronik cerita fabel bermuatan profil pelajar Pancasila, elemen gotong royong. Jadi hanya diambil gotong royongnya sebagai media literasi. Nah, ini bagus, sesuai dengan SD juga. Nah, di sini banyak referensi yang bisa kita baca. Apa sih yang sudah dilakukan orang terkait apa yang ingin saya teliti. Ini ada juga yang menggunakan platform apa ini, Merdeka. Wah. Oke, ini pas menarik, pas nggak bisa dibuka. Atau tadi yang buka yang ini aja coba.
Bisa nggak? Oke, sambil menunggu, Google Cendekia ini merupakan, nah ini sebenarnya materi di bab 2 ya, cara kita mengambil data-data yang valid untuk kajian pustaka. Jadi kalau di kalau di penelitian itu nggak boleh mengambil dari blog, nggak boleh mengambil dari hanya sekedar apa ya, blog yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, web itu tidak bisa, tetapi harus melalui kegiatan penelitian yang valid. Nah, ini bisa dicari melalui Google Scholar. Ini pasti sudah valid. Nah, ini tinggal di-download. Tinggal tadi ya linknya dibuka, nanti kita bisa mendownload hasil dari penelitian yang ada di sini. Oke, sambil menunggu contoh ini, saya jadi ingat Ibu Su minta contoh studi pendahuluan ya. Saya di sana sudah ada, tapi ini tadi, ini nanti sekalian. Nah, tapi biasanya di naskah ini disampaikan secara garis besarnya, tapi bukunya biasanya diberi linknya. Ini. Ya ini sama ya, penelitiannya penelitian pengembangan, tapi pengembangannya menggunakan langkah ADI, analisis, design, development, and implementation, kemudian disampaikan hasilnya ternyata buku pengayaan elektronik yang dikembangkan itu dibuat dengan 4 komponen, ada materinya bagus, ada penyajian, bahasa, dan kegrafikan. Setelah diuji, ternyata nilainya, kepraktisannya atau validitasnya itu mencapai 91% dan efektif untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila 62%. Dengan kriteria cukup efektif. Nah, bagaimana dengan contoh studi pendahuluan yang seperti kemarin kita sampaikan? Jadi, studi pendahuluan itu yang disampaikan untuk saat ini, yang akan disampaikan ke artikel, itu bukan seperti hasil ini. Kalau ini kan hasil sudah dilakukan, berarti sudah divalidasi dan sudah diuji coba. Tapi kalau penelitian studi pendahuluan, itu hanya menjelaskan sampai tahap pengembangan. Jadi ngasih tahu tadi, kalau tadi yang ada 3 aspek masalah, solusi, sama metode, itu baru ngasih tahu analisis kebutuhannya. Jadi menyampaikan dari hasil observasi awal itu ternyata benar-benar dibutuhkan, misalkan tadi, benar-benar dibutuhkan modul untuk profil pelajar Pancasila. Bukti benar-benar dibutuhkan apa? Hasil wawancara, hasil observasi, kemudian hasil analisis kebutuhan itu disampaikan. Jadi datanya yang disampaikan, ini metodenya nih, metode survei dan pengumpulan data. Jadi setelah survei, profil pelajar Pancasila benar-benar terinternalisasi belum? Di sekolah A belum, atau mungkin satu sekolah boleh di kelas 1 sampai kelas 6 belum ada. Hasil datanya nilai-nilai profil pelajar Pancasila sudah terintegrasi ke anak belum? Belum. Nah, maka ini sangat perlu dikembangkan. Nah, nanti ini baru nanti tahap pengembangannya bisa dijadikan artikel lagi. Mohon maaf, Prof. Pri telepon, mungkin ada hubungannya sama Dikdas. Saya coba angkat dulu ya.
Baik, mohon maaf Ibu Bapak, ternyata ada hal yang perlu diselesaikan, tetapi terkait dengan keperluan Prof. Pri, nanti apa yang menjadi keperluan Digas akan saya sampaikan juga. Baik, saya lanjutkan sedikit, meskipun waktunya sudah berlebih 3 menit gitu ya. Jadi, semoga apa yang tadi kita sampaikan sudah bisa menjadi pengantar Bapak Ibu yang masih kesulitan judul. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan bagi yang sudah siap? Bapak Ibu silahkan melanjutkan menyusun proposal bab 1 sampai bab 3. Apa saja yang harus ditulis di bab 1? Ini saya potongan dari buku panduan. Apa yang harus dituliskan di bab 1 yaitu memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, analisis kebutuhan kalau di pengembangan itu di mana? Itu datanya sebetulnya dimasukkan di pendahuluan sebagai penguat kenapa sih harus dilakukan pengembangan ini. Kalau di sini disebutkan data statistik yang relevan. Misalkan tadi bukti kalau hasil observasi, kalau hasil profil pelajar Pancasilanya jelek gimana? Bukti kalau hasil belajarnya buruk itu dituliskan di pendahuluan. Kemudian di sini ditambahkan kalau kita mengambil penelitian pengembangan itu dijelaskan apa yang akan dikembangkan dan spesifikasi produk. Jadi misalkan tadi Bu Endang itu ingin mengembangkan modul, disampaikan modul yang akan kita kembangkan itu modul yang bisa meningkatkan profil pelajar Pancasila. Maka dikembangkan dengan berbasis Tringo karena Tringo itu bisa meningkatkan sikap siswa. Nanti modulnya akan dikembangkan untuk memandirikan siswa mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara mandiri, misalnya seperti itu. Kemudian di bab 2, itu juga Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang harus ada. Ini semua ada di buku panduan yang saran saya saat mengambil, jangan mengambil dari blog atau web, tapi langsung ambil dari buku atau jurnal. Gimana caranya? Tadi bisa dicari melalui Google Cendekia. Nanti di klik linknya, pastinya nanti data-datanya akan keluar. Kemudian bab 3 terkait dengan metode, nanti menyesuaikan dari masalah yang akan diselesaikan oleh Bapak Ibu semua. Baik, nah karena hari ini Bu Nurul gagal tampil gitu ya, mungkin minggu besok sekaligus memastikan bab 1 apa yang harus ada. Minggu besok sambil melihat contoh yang dikembangkan, mungkin fokus ke bab 1 juga nggak apa-apa. Contoh yang akan dikembangkan disampaikan oleh Bu Nurul dan Bu Sum gitu ya, dari yang kemarin sudah kita ajukan ke Dikti. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin sebelum kita tutup, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kami persilahkan. Baik, jika belum, Pak Ari jadinya minggu ini diganti hari lain atau setelah ini? Setelah ini, Bu. Jam 13.20. Baik, berarti memang sudah harus ditutup karena teman-teman harus istirahat sebentar, makan, sholat, nanti dilanjut bertapa lagi di depan laptop gitu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, kami selalu dengan senang hati membantu sebisa kami, jadi nanti jika ada kendala dengan senang hati kami juga akan membantu. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri karena tadi kita mulai dengan berdoa, marilah kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin. Salam.